Rosalia Meindrawati, NIM 20191433336, kelas 4I, Prodi PGSD, dosen pengampu, Pupu Sekarsari, SPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan dan manajemen perubahan. A. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim, atau seluruh organisasi. B. Tujuan kepemimpinan. Yang pertama, mencapai tujuan. Kepemimpinan merupakan sebuah hal yang dibutuhkan dalam perusahaan, kelompok supaya tujuan dapat tercapai. Yang kedua, memotivasi orang lain. Tujuan lain dari kepemimpinan adalah untuk memotivasi orang lain agar bisa melakukan sebuah hal dengan baik dan memaksimalkan kemampuan. C. Fungsi kepemimpinan. Yang pertama, fungsi instruktif. Yang kedua, fungsi konsultatif. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Yang keempat, fungsi delegasi. Yang kelima, fungsi pengendalian. D. Hambatan dalam kepemimpinan. Yang pertama, faktor internal. Kurangnya motivasi dari pemimpin itu sendiri, emosi yang tidak stabil, tidak percaya diri, takut dalam mengambil risiko, terbatasnya kecakapan pemimpin. Yang kedua, faktor eksternal. Tidak adanya dukungan dari orang terdekat, tidak ada dukungan dari bawahan, terlalu banyak tekanan. Pengertian manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah bentuk usaha yang dilakukan guna mengelola seluruh akibat yang dihasilkan karena adanya perubahan dalam suatu perusahaan. F. Tujuan manajemen perubahan. Yang pertama, untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal atau sikap tenaga kerja, perubahan strategi korporasi, perusahaan teknologi dan peralatan dan lainnya, serta di lingkungan eksternal, perubahan pasar, peraturan hukum, kebijaksanaan pemerintah, teknologi dan lainnya. Yang ketiga, untuk memperbaiki efektivitas perusahaan agar dapat bersaing di pasar ekonomi modern. Upaya ini termasuk perbaikan efektivitas tenaga kerja. Yang G. Komponen manajemen perubahan. Yang pertama, tujuan perubahan. Yang kedua, aspek strategis yang perlu diubah. Yang ketiga, strategi perubahan yang diterapkan. Yang keempat, sumber daya. Yang kelima, manajer perubahan. Yang keenam, agent of change. Yang ketujuh, organisasi. Yang kedelapan, target audiens yang pasti. H. Tingkatan manajemen perubahan dalam bisnis. Yang pertama, perubahan individu. Tingkatan ini adalah yang paling dasar dari sebuah proses change management. 2. Perubahan organisasi. Manajemen perusahaan dalam organisasi ini berkaitan erat dengan manajemen proyek. Yang ketiga, perubahan kemampuan perusahaan. Pada tingkatan ini, change manajemen berperan secara langsung untuk mengelola perusahaan agar secara efektif mampu beradaptasi dengan perubahan dunia atau pasar.
Sekian dari materi yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.